Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batara Aja Sakila Channel, kembali kita jumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya, khususnya sejarah dan budaya Bone. Tetap di kali ini kami bersama Pak Yadi dalam bincang-bincang, di mana pada sore hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang sejarah, di mana sebuah tongkat kecil yang ditancapkan di tempat ini berubah menjadi pohon beringin sebesar ini. Kenapa dan oleh siapa, kita akan bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Kajau Lalidong, saya cuma bisa memaparkan bahwa Kajau itu artinya orang yang cerdik pandai, orang yang cerdik pandai. Sedangkan Kajau-Kajau itu adalah nenek-nenek, betul begitu Pak? Iya. Nah, dalam strata kerajaan Bone pada saat itu, sebenarnya posisi Kajau ini ditempatkan di strata bagaimana Bang Kajau? Kajau adalah sebuah gelar pencapaian ya. Daripada prestasi. Lamelong di mana dikatakan sebagai Kajau Lalidong itu tidak serta-merta langsung bergelar Kajau. Melalui proses yang panjang, boleh dikata jam terbang ya kalau bahasa sekarang. Iya. Di mana dikatakan bahwa Lamelong adalah putra daripada Matua Cina yang lahir di masa pemerintahan Ratu Bone Webanrigau, Raja Bone keempat. Dan dikatakan beliau mengabdi di istana pada masa pemerintahan Raja Bone ke-6 hingga Raja Bone ke-7. Jadi sebuah cakupan yang cukup luas. Dikatakan beliau mengabdi mulai pada tahun 1543 sampai tahun 1584. Nah, dari proses pengabdian yang begitu lama ini, beliau menorehkan prestasi yang luar biasa bagi kerajaan Bone, dan juga sepak terjang beliau terekam di jejak sejarah bagi kerajaan Bugis, khususnya di Telung Pocoy. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini, dari kemampuan intelektual, terus dan lain-lain, akhirnya Raja Bone menganugerahkan gelar Kajau. Kalau dalam bahasa sekarang, Kajau itu mungkin cendekiawan, ataukah seandainya di masalah ada gelar profesor, iya, mungkin profesor ini dinisbatkan kepada beliau yang luar biasa, karena beliau dikatakan bukan cuma dalam ahli politik, beliau juga ahli dalam ketatanegaraan. Jadi di masa-masa tadi ini, dari pencapaian-pencapaian yang beliau hasilkan, hanya dengan serta-merta orang menobatkan beliau secara hati bahwa beliau seorang Kajau. Ya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa tidak semua masa pemerintahan Raja Bone pada saat itu, yang misalnya Raja Bone selanjutnya ataupun setelah Kajau ini mangkatlah atau meninggal dunia, berarti tidak serta-merta ada posisi Kajau selanjutnya. Berarti gelaran itu bukan dari struktur pemerintahan kerajaan Bone. Jadi gelar Kajau itu dia tidak struktural. Ya, bukan struktural. Seperti ada pitu Makadang di tanah, iya, atau Marilala, memang ada secara struktural. Tapi gelar Kajau ini didapati oleh seorang yang memiliki pencapaian. Jadi dalam hasanah sejarah kita yang terkenal di sejarah Bone itu paling ada 3 Kajau. Kajau Ciung, Kajau Araseng, ini Kajau Lalidong atau Lamelong. Selepas di Kajau Lalidong, kami masih kurang atau belum mendapatkan literatur yang menyebutkan nama-nama Kajau-Kajau yang lain setelah beliau. Ataukah saking besarnya, saking hebatnya nama besar beliau, sehingga tidak ada yang mampu menandingi atau menutupi
kebesaran nama beliau sehingga tidak ada satupun nama yang muncul ke permukaan, walaupun di dalam masa pemerintahan Kerajaan Bone orang cerdik pandai tetap ada mendampingi raja dalam masa pemerintahan. Oke. Nah, inilah kebesaran nama Kajau Lalidong. Nah, sampai sekarang pun masih kita kenang dan masih kita lihat peninggalannya. Situs Kajau Lalidong yang ada di desa Kajau Lalidong, kecamatan apa nih, Pak? Berbok. Kecamatan Berbok, ya. Kabupaten Bone. Nah, pada masa pemerintahan raja tersebut dan Lamelong ini digelari sebagai Kajau, pencapaian apa saja yang pernah dia lakukan sehingga dia begitu nama besarnya itu dalam sejarah Bone sangat harum juga. Ya. Soal pencapaian sehingga beliau digelar Kajau itu sebenarnya cukup banyak. Namun dalam sejarah Bone yang terekam sangat jelas, pertama itu adalah perjanjian Calepta, di mana waktu itu kerajaan Luo melakukan ekspansi militer terhadap kerajaan Bone, dan pada saat itu ekspansi itu berhasil ditangkis dan dipukul mundur, dan pihak penyerang waktu itu dinyatakan kalah dalam agresinya, sehingga terjadi gencatan senjata, dilakukanlah perjanjian Ulu Adai di Calepta, Ulu Kanaya di Calepta. Nah, yang mulai berperan aktif di perjanjian itu yang tadi Lamelong waktu itu. Terus selanjutnya ada beberapa perjanjian, Bicara Loperia Tapang. Terus juga termasuk yang paling fenomenal ini adalah perjanjian Telung Poco, di mana Lamelong berhasil melobi 3 kerajaan besar Bugis, yaitu Bone, Sopeng, dan Wajo, untuk bersatu dalam sebuah trialians Telung Poco. Jadi puncak daripada itu terjadilah proses Malamumpatu di Timurung, tepatnya di Bune. 3 kerajaan bergabung dalam satu kesatuan, bahwa 1 dalam 3, 3 dalam 1. Bone diwakili oleh Lamelong, sementara Wajo diwakili oleh Tumung Kace Todama, sementara Sopeng diwakili oleh Lapang Pelepok Unlipul. Nah, terjadilah kesepakatan Malamumpatu di Timurung, khususnya di daerah Bone. Efek daripada itu terjadilah muncullah rasa persamaan derajat, muncul rasa saling menyayangi di antara sesama Bugis waktu itu. Muncullah kesepakatan itu 3 dalam 1, di mana ada beberapa pasal daripada isi dari perjanjian Telung Poco. Akibatnya dalam dunia militer, begitu ada ekspansi militer yang dilakukan kembali oleh sebuah kerajaan agresor waktu itu, berhasil dipatahkan, dipukul mundur dengan 3 aliansi yang gabungan. Jadi inilah daripada salah satu hasil pencapaian daripada Lamelong. Yang paling fenomenal itu terjadilah perjanjian Telung Poco Malamumpatu di Timurung pada tahun 1482. Berarti dia sebagai diplomat yang ulung. Betul. Diplomat ulung. Jadi di samping beliau sebagai Kajau atau penasihat raja, memang beliau sebagai duta keliling bagi Indonesia. Jadi di masa lalu itu sudah ada di Bone dikenal waktu itu tadi duta keliling, duta mancanegara. Ya. Jadi beliau tuh nama Lamelong tidak hanya terekam dalam sejarah Kabupaten Kerajaan Bone, tapi juga di sejarah Kerajaan Luo nama beliau harum, di Wajo, Sopeng, Sedendeng, bahkan rival Bugis waktu itu, kerajaan tetangga, juga harum nama beliau karena ada beberapa pencapaian diplomatis yang beliau raih dan berhasil menggiring kedua kerajaan yang berseteru kepada titik perdamaian tanpa ada pertumpahan darah berikutnya.
eh, dia termasuk diplomat yang agung ya, luar Tongkat. biasa. Ya. Kadang-kadang agresor-agresor itu eh, tidak melanjutkan agresinya dikarenakan pengaruh dari kepandaian seorang diplomat. Betul sekali. Diplomat itu. Nah, itu yang saya ketahui dalam dunia internasional biasanya seperti itu kalau seorang diplomat. Jadi muncullah istilah dalam lontara kerajaan Bone, cicemi na rui terkenal melo atau cicemi na jurengan na juresa terkenal melo tepu bicara tepu ni linoi, dalam artian sekali Lamelo berdiplomasi dengan kerajaan tetangga, terjadilah sebuah kedamaian, terjadilah sebuah kesepakatan. Nah, kedamaian itulah hidup orang banyak. Nah, di mana ada kedamaian, disitulah rakyat bisa hidup dengan tentram, dunia bisa ditata dengan baik. Nah, sepertilah istilah yang muncul dari akibat daripada pencapaian politik diplomat dari Lamelon tadi. Ya. Nah, ini yang menarik ya, Bung, yang tongkat ya. Apa memang itu tongkat dalam bahasa kiasan? Apa memang ada betul-betul tongkat dalam wujud yang sebenarnya? Nah, karena kalau dalam tadi membicarakan bahwa sekali ada dia goreskan tongkatnya, maka hal-hal yang positif dapat dicapai pada saat itu. Apakah itu tongkatnya memang ada atau memang itu cuma bahasa kiasan ya? Mungkin karena saking kuat figur daripada Lamelon tadi ini, sehingga apa yang ada dalam dirinya ini menjadi sebuah bahasa atau simbol. Di masa lalu dikatakan bahwa Lamelon di masa tuanya memang sering menggunakan tongkat. Mungkin simbol sebuah orang tua atau simbol sebuah kebijakan atau memang tren di masa itu, walau-walau. Sehingga terkadang itu tadi dalam mengambil keputusan diibaratkan tadi itu. Namun apa yang kita lihat sebagai latar kita ini bukan kiasan, sebuah objektivitas. Nah, dikatakan beliau di akhir-akhirnya setelah beliau mangkat, kemungkinan lokasi ini adalah pusara beliau juga. Jadi tongkat beliau ini yang sering beliau pakai ditancapkan di atas pusara beliau. Jadi hipotesa saya sampai hari ini kita belum menemukan makam atau tidak ada situs yang menyebutkan sosok makam daripada Lamelon. Jadi hipotesa saya, dugaan saya bahwa di mana sekarang tongkat beliau ditancapkan yang sekarang ini sudah menjadi pohon besar sebesar ini, nah disinilah mungkin pusara terakhir beliau. Karena ada tradisi di kita biasanya begitu menancapkan sesuatu di atas peristirahatan terakhir. Iya. Nah, mungkin setelah beliau wafat dan diperkirakan makamnya ada di sini dan tongkatnya yang ditancapkan itu telah berubah jadi pohon yang sangat besar ini, Tuan. Nah, biasanya kejadian-kejadian seperti ini atau hal-hal yang seperti ini menimbulkan suatu kita mau bilang kepercayaan juga bukan, dan kemungkinan masyarakat di sekitar sini atau masyarakat Bone pada umumnya memiliki kepercayaan ataupun suatu pengharapan mungkin makam ini, situs ini bisa memberikan berkah kepada mereka. Nah, bagaimana tanggapan? Ya, hampir semua tempat-tempat orang-orang hebat ya, tokoh-tokoh, baik itu raja, ulama atau apapun itu,
bila mana di kemudian hari setelah beliau tiada, kebesaran tadi tokoh ini terekam oleh generasi sesudahnya. Nah, terinspirasi daripada kebesaran sejarah daripada tokoh-tokoh ini, terkadang orang yang mengagumi setelah kepergiannya itu, ya biasanya tadi itu gitu, berharap berkah ya, Iya. di di peristirahatan terakhirnya. Nah, cuma disinilah perlunya ada kontrol bahwa jangan sampai kita berharap berkah dari Allah, justru yang ada kemusyrikan. Iya. Termasuk di situ sini kita sering menyampaikan atau mewanti-wanti bahwa berkah itu dari Allah. Adapun yang Allah ciptakan itu kita berharap itu tadi senu-senuan, tafaul. Seperti yang ada di pohon ini banyak ada beberapa warga yang sering mengambil daripada bagian pohon ini dengan niat. Itu tadi misalkan dia ingin kokoh, Iya. sekokoh ini, kalau dia niatkan begitu kepada Allah, menurut saya sah-sah saja. Yang salahnya kalau berharap kepada arwah Lamilong misalnya, untuk ini itu yang salah. Jadi itulah perlu kontrol niat. Jadi mungkin mereka mengambil bagian-bagian batang ini sebagai simbol. Berharap ya Allah berilah aku kekokohan. Misalnya dia ada yang usahanya atau usahanya yang gimana, dia berharap muncul begitu ya, begitu. Itu semuanya kan tafal semua. Iya, Terus ini dari medis ya, maaf. Iya. Bagi orang ini ada yang lemah syahwat. Oh iya. Atau impoten ya. Iya. Ada juga yang datang, apakah saatnya pohon ini yang mengandung obat untuk itu, atau niatnya kepada Allah yang itu tadi berharap kuat, jantung kokoh. Dan itu terbukti Allah sembuhkan, Allah ijabah niat-niat itu. Jadi alhamdulillah. Jadi kami tegaskan, silahkan berdoa dengan niat kepada Allah, apapun medianya, yang jelas tetap kepada Allah. Apapun medianya. Misalnya ya Allah berilah ketegaran batin, dalam misalnya aku rapuh dalam menghadapi masalah hidup misalnya gitu, atau usaha goyah, kokohkan usaha saya dengan gini-gini. Karena itu yang kita yakini bahwa roh itu tidak mati ya di sisi pencipta. Yang kembali ke ini asal jasad. Roh kembali kepada sisi Allah. Jadi bila mana Allah berkehendak komunikasi roh itu dengan Allah, tidak ada masalah. Jadi apakah itu bentuk wasilah, di sebagian dari kita meyakini bahwa wasilah itu ada, ataupun bagaimana, terserah. Yang jelas keyakinan kita, keyakinan yang datang kepada tempat ini kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian daripada itu ini ritual atau apa, itu adalah sebuah tafaul, senu-senuan, doa-doa. Apapun medianya, tapi kita tetap kepada Allah. Terkadang bertanya, kenapa tidak mesti duduk saja minta sama Allah? Ya terkadang itu sah dan boleh saja. Cuma terkadang orang ingin mengambil sebuah judul, menyandarkan tadi kebutuhannya, niatnya sesuai dengan item yang ada. Macam ini, ya Allah kokohkan saya sekokoh dengan pohon ini, gitu kan. Kuatkan saya seperti gini, gitu kan. Seperti itu. Ini namanya tafal atau senu-senu. Jadi tidak ada, saya rasa tidak ada salahnya juga. Sepanjang niat kita bukan kepada sesuatu selain daripada Allah. Nah, karena dirunut dari kepercayaan Bugis, pra-Islam juga menganut paham politeisme, menganut Dewata Sewa. Jadi sepanjang sejarahnya Bugis itu menganut monoteisme, keyakinan kepada sang pencipta yang tunggal, yang esa. Bugis tidak menganut paham religius politeisme, menyembah banyak Tuhan, menyembah banyak dewa. Kita bilang Dewata Sewa. Kalau Sewa berarti tunggal. Bukan Dewata Sedi. Ya. Sedi ini angka, bisa berubah menjadi tak terhingga. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara Sewa tunggal, kunci mati esa, tunggal, Sewa. Nah, jadi
kepercayaan itu berlanjut. Jadi Islam ada, masuk Islam, keyakinan manusia Bugis tentang pencipta dan yang dicipta sama, karena yang mencipta memang Dewa Tesewa. Dewa Tesewa. Di bahasa lain dikatakan Sang Hyang Widi Isesa, penguasa tunggal. Jadi dimanapun di agama Samawi semua menganut paham itu tadi, Tuhan yang Esa. Jadi mungkin seperti itu. Jadi menurut kami pribadi, sepanjang tidak memohon kepada kekuatan saya pada Allah, itu sah-sah saja, apapun medianya. Nah, mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwa gelar Kajau itu adalah gelar yang diberikan kepada Harumpone, pada seseorang, karena prestasi yang dicapai orang tersebut. Jadi posisi Kajau itu bukan sebagai sesuatu yang struktural dari pemerintahan kerajaan, berbeda dengan misalnya Tomari Lalem atau Makader Tanah ataupun posisi-posisi lainnya yang ada di kerajaan pada saat itu. Jadi tidak semua masa pemerintahan Harumpone selama memerintah di kerajaan Bone itu selalu ada orang yang bergelar Kajau ya. Dan mungkin dipilih yang betul-betul berprestasi. Mungkin kalau untuk sekarang mungkin ya profesor, benar-benar profesor begitu ya. Yang memiliki pencapaian luar biasa. Iya, yang memiliki pencapaian yang luar biasa. Nah, mungkin karena saking bertuahnya Lamelong ini, saking dikaguminya, sehingga banyak arti-arti kiasan yang bisa diberikan kepada beliau. Nah, dan salah satu situs yang ada di belakang ini adalah yang diperkirakan sebagai makam daripada Lamelong, dan ini adalah tongkat dari Lamelong yang ditancapkan di tanah walang-walang ya. Nah, mungkin ada yang bisa kita tambahkan sedikit Tuan, sekaligus kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Nah, sedikit sebenarnya sudah hampir lengkap ya, cuma Iya. nambah sedikit. Dengan adanya ini mungkin menjadi sebuah isyarat bagi kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di masa hidupnya Lamelong itu mewariskan konsep pengader, wari, bicara, rapang, dan adil, dan konsep ketatanegaraan yang luar biasa yang hingga saat ini masih sangat Relevan. iya. Jadi bisa jadi ini menjadi syarat bahwa dengan mengakarnya, berdiri kokohnya tongkat ini yang menjadi pohon beringin sebesar ini, sekokoh ini, marilah kita jadikan tadi itu warisan Lamelong, pemikiran-pemikiran beliau itu tetap hadir di sendi-sendi pemerintahan kabupaten ini. Karena dalam Latoa, kitab yang dirangkum daripada hasil pemikiran dan sempat terjang beliau dirangkum menjadi sebuah kitab itu Latoa. Di situ dikatakan ada beberapa hukum-hukum ketatanegaraan yang luar biasa yang masih sangat relevan sampai sekarang, bukan hanya untuk konsep Kabupaten Bone, tapi itu konsep nasional, bahkan konsep internasional. Jadi ini mungkin sebuah pertanda semoga pemikiran-pemikiran beliau masih tertancap kokoh sampai hari ini. Dan juga yang saya kagumi, ambil hikmahnya dari beliau, bahwa selama apapun kita telah meninggalkan dunia ini, bila kita dalam masa hidup kita memiliki karya yang luar biasa, sampai kapanpun karya itu akan dikenang. Sampai dikatakan bahwa Lamelong yang hidup di masa yang lahir di masa pemerintahan Raja Bone keempat itu Ratu Beban Rido, namun sampai hari ini nama beliau, keharuman nama beliau, prestasi-prestasi beliau, bahkan situs tongkat beliau sampai hari ini masih berdiri kokoh di kampung ini. Jadi marilah kita ambil pelajaran bahwa bila mana kita ingin dikenang di kemudian hari,
wariskanlah dengan warisan yang baik, berkarya dengan yang baik dengan hati dan ikhlas. Oke. Nah mungkin sahabat Batak Raja Sekila Channel, mungkin sampai di sini bincang-bincang budaya kita kali ini bersama Kak Yadi. Semoga apa yang kita bahasakan bisa diambil hikmahnya, dan jelas segala kekurangannya ini berasal dari kedangkalan ilmu saya dan kekurangan kami. Mohon dukungan tak, perbanyak share dan like. Yang belum subscribe mohon subscribe yang sebanyak-banyaknya. Tapi Tidak dibayar, gratis. Dua